Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركته. يا الله نسألك علما من عندك وفهما من عندك وبركة من عندك wassalamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika. Fa inna ma yataqabbalu mongko ayu pestine nerima sapa Allah Gusti Allah min sholatika sangking salat sira. Bisa ditampane salatmu biqadri khusyu'ika kelawan kira-kirane khusyuk sira ai khuduri qalbika tegese hadire ati sira. Wa khudu'ika ai wa biqadri khudu'ika lan tegese kelan kira-kira antenge gauta sira. Ai sukuni jawarihika tegese antenge gauta awak sira. Wa tawadu'ika ai biqadri tawadu'ika diukur kelawan kira-kirane tawadhu sira. Ai tazallulika tegese ngrasa inone sira. Wa tadarru'ika lan tegese wa tadarru'ika ai biqadri tadarru'ika. Wau ngatop ing biqadri khusyu'ika niku wau. Lan kira-kirane DP-ne sira. Ai khulusika tegese bersih sira fidu'ai ing dalem dongan. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, yang wajib untuk kita syukuri pada pagi hari ini. Yang pertama, dibangunkannya kita kembali setelah ditidurkannya kita semalaman. Artinya Allah masih memberikan kesempatan demi kesempatan untuk meraih ridha Allah dalam setiap kesempatannya. Yang kedua, dikumpulkannya kita di aula Hasanah On Air pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dikumpulkannya kita pagi hari ini adalah salah satu di antara rahmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua, nggih menika wujud kersane kula jenengan derek ngaos senajan tok gurune namung kula
Sing bendina jenengan wis krungu, ana ketang sedina ping pindho ping telu, paribasane tetep krungu swara kula. Amin jenengan tasih diberi semangatan kali Allah boten bosen-bosen. Niku wis tunggalipun kenikmatan. Lek di logika ngono ae bendina krungu swara kula panggih keri. Lek di logika bendina krungu swara lumucik keriting rambut. Tapi ewa semono jenengan tasih diparingi kesemangatan Allah, boten diparingi bosen kalih swara kula sing melintas mengisi memori panjenengan buah lebu ora suwa alam tetep belajar diiseni memorine dene lebu alhamdulillah dene urung ya stok lebu-lebu dhewe. Muga-muga niki juga setunggal kenikmatan ingkang badhe berta keselamatan kula panjenengan, selamat dunya, selamat akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih bertawadhu atau adabus shalah ya. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika bi qadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Diterimanya sholat kula panjenengan itu diukur seberapa khusyuk panjenengan. Ma huwal khusyuk, apa itu khusyuk? Ai huduri qalbika, yakni hadirnya hatimu di tengah-tengah sholat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kula jenengan ini iso diarani sah lek kapan syarat lan rukun salat sampun dipun lampahi. Ora usah ngomongno syaratane salat wis diomongne ning gone kitab fikih iki kebiyen-biyen wis diomongne wis kudune syaratane salat kudu ora kabeh, rukune salat mesti ora kabeh. Dene ana wong wis nyanyi salat kok syaratane saroro ya kebacut. Dene ana wong wis nyanyi salat tapi rukun salat kok urung roh wis kebacut. Iki bukan bagian saya. Di sini bukan bagian kula niki namun rangno adabe salat. Sehingga sah dan tidaknya salat maka kita mengacu pada syariatnya. Tapi kalau ketompolan botene salat, kita berbicara tentang tasawuf, ketompolan botene salat, tentunya kita berbicara tentang hati kita masing-masing. Maka dalam kitab ini disampaikan fa inna ma yataqabbalullahu sholataka biqadri khusyu'ika. Diterimanya salatmu, kita pengen nih, diterimanya salat kita ini biqadri khusyu'ika, diukur seberapa khusyuknya kamu, seberapa khusyuknya kita. Seberapa kita mampu menghadirkan Allah di tengah-tengah salat kita. Di sini ukurannya pun. Mulane salat ini akan ada dampak yang positif bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tergantung salatnya ketompo napa mboten niku tak urusane. Maka jangan heran jikalau kula panjenengan ngerti wong salat tapi sik korupsi. Ngerti wong penggawane salat tapi sik ngrasani kancane. Anang wong penggaweane salat tapi ngapusi kancane. Ini bukan urusan salatnya yang dipertanyakan, bukan urusan salatnya yang dipertanyakan, tapi kualitas salat yang diragukan dan dipertanyakan. Selama salat kula panjenengan berkualitas, ibu-ibu, mbak-mbaknya yang cantik jelita semua niki. Tidak mungkin seseorang akan mampu melakukan sebuah kemaksiatan jikalau sholatnya sudah berkualitas. Ketika kita bicara apa sholat kualitas itu, sholat yang berkualitas adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dilakukan ini. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang mampu untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sholat berkualitas. Di wong sholat, siapapun orang yang sholat sedangkan sholatnya mampu diterima Allah akan menumbuhkan sifat-sifat yang luar biasa. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
dengan sholat yang bisa diterima Allah ini mampu menelurkan perilaku yang baik, mampu mewujudkan ucapan yang baik, mampu mendidik menjadi akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri, jikalau sholatnya betul-betul baik. Sehingga apa Ustaz, sholat yang berkualitas? Sholat yang berkualitas adalah sholat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat yang diterima Allah? Di sini dijawab, fa innama yataqabbalullahu sholataka biqadri khusyu'ika. Dilihat seberapa kekhusyuan kamu, dilihat seberapa kekhusyuan kita dalam bersolat. Ma makna khusyuk? Al-khusyuk bimakna huduri qalbika. Khusyuk itu memiliki makna seberapa hadirnya Allah di tengah-tengah sholat kita dengan. Maka ketika Allah itu hadir wonten tengah-tengah kula panjenengan, wonten manah kula jenengan tatkala kita sholat, maka bisa dijadikan ukuran. Segitu pula ingatmu kepada Allah. Jikalau Anda sholat mengingat Allah, maka di luar sholat itulah akan menjadi ukuran seberapa ingatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sholat kita bisa zikrullah, dipastikan di tengah-tengah sholat Anda mampu menghadirkan Allah. Lame karo ngaji ini ati jenengan iso Allah apa ora? Lek karo ngaji, di luar sholat ati kok mboten iso Allah, tidak mengingat Allah, tidak zikrullah, ya disitulah sholat kita yang bisa menjadikan ukuran berarti sholat ukuran apa aneh. Tanpa kita menunjuk orang lain, kita akan tahu sholat kita sendiri-sendiri. Labet sholat itu akan tampak. Minimal yang tampak adalah seberapa ingatmu di luar sholat kepada Allah. Itulah ingatmu dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Karena saya bilang ya paham ya. Ruku, ayo ruku, pokoknya sampai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi begitulah. Seberapa Allah itu ada di hati kita sholat, di luar sholat pun kita akan dituntun untuk bisa Allah. Maka sering saya sampaikan, barang siapa yang sholat dari awal sampai takbir sampai salam mengingat Allah, dipastikan 24 jam akan zikrullah. Ini saya selalu mengingat dari pengguna ketika ngaji. Dan begitu tapi ihya ini yang dikaji. Saya ingat terus waktu itu. Walaupun saya itu masih kecil ketika ngaji ihya itu, saya masih usia 20 tahun. Jadi sepiro ukuran sholat kita mengingat Allah akan dibawa di luar sholat pun kita bisa zikrullah. Ngaji ini ya insyaallah Allah. Kalau kerja insyaallah Allah. Walaupun kita kerja, setiap langkah kerja kita bisa zikr. Ya itulah yang menjadi ukuran seberapa menghadirkannya kita Allah di tengah-tengah sholat kita. Dan diterimanya sholat kita oleh Allah tergantung seberapa kekhusyuan kamu, wa khudu'ika, dan seberapa khudu'mu. Ma makna khudu'? Al-khudu' sukunu jawarihika, yukni antengin jawata tubuhmu. Ini tidak bisa dipisahkan itu. Jadi lah uang ini atine khudur ninggone Allah, orang mungkin apa nih anggota tubuhnya kok tidak bisa khudur, itu tidak mungkin. Dia merasa sowan di hadapan Allah, kok hatinya kok awake kok dadak obah ning wangi wabane gatel rasa, itu tidak mungkin. Orang itu kalau sholatnya khudur, sholatnya khusyuk, pasti akan mengikuti yang namanya khudu. Bila sholatmu khusyuk, maka muncullah khudu. Bila hati menghadirkan Allah, maka akan tenang, akan tidak bergerak seluruh anggota tubuhmu kecuali pergerakan yang diwajibkan dalam sholat. Kumpul harga mati, nah ini rasa kumpul so
iso cokot jengkol krasa, dicokot nyamuk krasa. Lah niku sampai kelanjengan mamutune sing angel. Makanya kalau kita berbicara sholat, ibu-ibu, ketika kita berbicara sholat, dalam kitab Tambil Ghafilin itu dipendawakan, Masya Allah, luar biasa sholat. Para wali-wali Allah itu ketika sholat pun luar biasa. Anda mengenal wali perempuan yang terkenal Rabi'ah Al-Adawiyah, yang ketika beliaunya janda itu namanya Hasan Al-Basri, ada teman-temannya lagi lah mendatangi mereka untuk dilamar dan dimilih. Ini mang milih di antara kita pun no rabi ganjaran bukti kok mang rabi. So milih di antara kita dari Hasan sama dia beda dijawab. Dia Pak, kalau bulan rabi dari sampean asalkan bisa menjawab pertanyaan saya. Lain kali sampaikan. Saya ringan gitu. Bukan waktu itu. Tapi kita mengenal siapa Rabi'ah Al-Adawiyah waliullah perempuan yang benar. Ini menunjukkan bahwa hudurul qalbi akan menarik, akan khusyuk akan menarik namanya khusyuk. Ini terbukti. Ketika Rabi'ah Al-Adawiyah pun ceritakan ketika beliaunya sedang sujud, matanya tertusuk sujen sate. Itu Masya Allah, Rabi'ah Al-Adawiyah itu ngerasakno nalika sholat tertusuk matanya oleh sujen sate. Mboten kerasa. Nek pun mantun anggenipun nindakaken sholat lagi kerasa astagfirullah ane apa itu Masya Allah lek kok mripate keculek silatan pring nalika sujud. Itu tidak terasa. Persis ibu-ibu niki ya padha dicopot nyamuk ya ora krasa nalika turu. Boten nalika sholat tapi nalika turu. Turu copot nyamuk kaya apa ada ngebu turune. Copot nyamuk barang bono krasa ya. Mbok yo ini pas sholat copot semut ngono ginjal karo ngukur, karo ala, karo isi-isi, karo mbah ya. Gimana kan khusyuk? Kenapa Anda bisa khusyuk? Ya tadi sumbernya. Kenapa Anda bisa khusyuk? Sumbernya harus ada khusyuk lebih dulu. Kalau ada orang sholatnya agak bisa khusyuk, dipastikan sholatnya belum khusyuk. Jika orang sholatnya sudah khusyuk, insya Allah akan khusyuk. Ini tidak bisa dipisahkan itu. Jadi syarat yang ditentukan fa inna ma yataqabbalullahu salataka biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Ini satu paket yang tidak bisa dipisah. Salat itu mewujudkan itu semua jikalau kita semua ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pilihannya dua. Lek salat kula gak ditampa karo Allah, mesti salat kula jenengan malah marahi, malah petaka karo ini pilihannya kita harus diambang piye nggih? Ya mulane menungso ya abote mboten main-main. Tenan lho, ora kok sepenak-penak. Oh, saiki ae ono kiai-kiai pinter-pinter wis nganggep ala gampang itu dia memudahkan hal-hal ini. Betul orang yang masalah, walaupun dia menguatkan dengan dalil-dalilnya, saya tidak mau itu. Saya percaya dengan salafus saleh yang punya adabiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu posisi sebagai seorang manusia itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan antara khusyuk, khudu, tawadhu, tadarru. Eling-eling. Modal sholat agar diterima Allah harus memunculkan namanya khusyuk, yang kedua khudu, yang ketiga tawadhu, yang keempat tadarru. Itu modalnya wong sholat. Makanya Imam Ghazali yang ngalimnya seperti ini, saya bicara ke yang ini. Imam Ghazali ini ngalimnya loh, tak ngalimnya wong saiki ya, Imam Ghazali. Karena apa-apa nih. Tapi kalau kita mau berbicara dengan adabiyah, kadang-kadang yang ngomong mau kitab adab, tapi kadang-kadang nggak masuk, pirang-pirang loh. Kita pun ngomong adab, tapi orang teko pirang-pirang.
Malah ada kitab yang menerangkan bagaimana pentingnya dunia tarekah. Wongil ora mlebu ning kajian kitab tarekah kuwi. Padahal semua kitab kata kaping-kaping, tapi juga tidak masuk menggiring dia untuk terjun ke dunia tarekah. Ngono iki pirang-pirang rasa kaget. Berarti saya menyimpulkan para guru kula turun dadi ilmu. Mek dadi sekedar pengalaman tapi belum dadi ilmu. Cara kiai kula matur. Maka berkali-kali kadang-kadang kula niku lek ajeng tausiah hajatan kadang-kadang kula buka kitab semengi belum kok mboten temu dalil niku biasa. Tapi ternyata tak buka malih di bulan depan ngoten niku bisa-bisa tidak ada yang saya sampaikan. Itu ternyata kata kiai saya waktu itu belum jadi ilmu. Waktu itu belum dijadikan ilmu oleh Allah maka tidak akan masuk di hati kamu. Itu biasa. Ngoten niku saya temukan biasa. Lah iya kadang-kadang dia ini tidak masuk. Tidak masuk mergo langsung terang nih lho. Lah dipikir wong tausiah ning onar niku penak-penake wong tausiah buka kitab nggih. Tapi kula termasuk wong sing merasa sulit ketika tausiah walaupun kita memegang kitab. Jika Allah tidak menghadiahkan kitab yang saya baca menjadi ilmu, itu sakit kula menjelentrehkan menjenengan sampai jelentreh itu betul sakit. Tapi lain kali saya buka kembali, ternyata Allah berikan itu ilmu. Kula iso nerangke malih. Ngoten-ngoten niku Allah memang mengendaki. Mulai kadang-kadang kula iki mboten kaget diomongono wis katam muhadzab makaping-kaping, katam bukan makaping-kaping, katam ihya maka tapi belum jaminan dia masuk dalam area ilmu itu. Belum jaminan. Kenyataannya tidak membawa dia untuk sampai pada titik nadir, titik poin daripada kajian itu untuk dia melangkah ke juara ini. Ngerti niku lho. Ya ngajine kitab akhlak, tapi gak iso nerangke bab akhlak, ya pirang-pirang. Ngajine pun bab akhlak, tapi tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana akhlak itu sesungguhnya. Mboten sah. Coba kita bicara. Kalau Imam Ghazali kalau Anda bandingkan ngalimnya orang-orang sekarang, ya baina sama wal bidar wal bias. Baina sama wal bidar karena ngalimnya Imam Ghazali itu bukan namung ngalim segi syariat mawon, tapi ngalim segi tasawuf, ngalim segi hakikat. Beliau termasuk wong sing mutasyafa, termasuk wong sing ma'rifat billah. Maka buktinya mereka mengedepankan yang namanya akhlak dan akhlak dan akhlak. Kata selatan ini kan ditempuh. Kalau bawa sujudnya gampang dulu Ustaz. Iya, aku percaya. Oh, apa hadis yang nerangnya itu? Cuma penjelasannya yang perlu menurut beliau. Banyak kenyataan salat ini. Fa inna ma yataqabbalullah. Berarti ini suatu ketentuan bahwa sholat ini tidak akan diterima oleh Allah jikalau dalam sholat tidak mampu menumbuhkan atau memunculkan yang namanya khusyuk, khudu', tawaddu', wa tadarruj. Gunakan nama ini. Jadi ini harga mati nih. Harga mati. Jadi ketompone sholat secara logika sarengate loh nih, bisa sarengate. Ketompone sholat kula jenengan itu diukur seberapa kekhusyukanmu kepada menghadirkan Allah di tengah salatmu dan seberapa kekhuduanmu, yaitu bagaimana tidak geraknya anggota tubuhmu di dalam wong nek wedi karo Gusti Allah. Ya ora mungkin arep plerak-plerok ngawur ngidul. Soale mek kiai kon jenengan ada sungkan karo kiai ne. Ndak ya ora wani. Dadak nolak-noleh reno-reno mboten mungkin. Mboten mungkin jikalau jenengan iku wedi karo wong sing sampean sowani, ya ora mungkin arep wani itu mboten mungkin. Lungguh ya wangga eta, toleransi mungkin. Lalu diukur seberapa takzimmu dulu kepada Allah ketika sholat, seberapa berakhlak kita kepada Allah ketika sholat, maka ini menjadi penentuan adanya khusyuk, adanya khudu', adanya tawadhu, dan adanya tadarruj. Ya seberapa kita berakhlak dulu pada Allah ini akan muncul. Lah kalau jenengan wis pecinta Allah, maka akan muncul akhlak kepada Allah. Nanti ngono sih. Jenengan kalau pecinta Rasulullah akan berakhlak pada Rasulullah.
Jenengan kalau pecinta guru, maka Anda punya akhlak pada guru. Sehingga ketika di hadapan guru sama sekali tidak berani mendangakkan kepalanya. Apa mendangakkan? Dia hanya mendengkurkan kepala ketika sholat di depan guru yang tidak sampai. Tidak berani mengangkat kepala, tidak berani. Ini menggambarkan bahwa orang itu kalau sudah hadir betul di hadapan gurunya, guru nengar. Mulanya sampai dunia tarekat itu memberikan adab. Dimanapun Anda berada, merasalah bahwa ada guru di sampingmu yang akan mengawasi kamu. Pasti jangan selamat. Ini dibuktikan betul oleh kiai kita almarhum al-maghfurullah Kiai Mudhafir As-Suhaimi. Pada waktu saya itu dibimbing tentang akhlak kepada guru mursyid niku, subhanallah, kula nangis di tengah dalan. Ya, jenenge nuntun sepeda motor dalan nek sempit aku nggih. Dalan lak sempit. Pikir kula niki kula ngepakno sepeda motor karena kula dulu punya tugas nderekno kiai kula ngaji di mana-mana. Sehingga kalau iso ngaji kaya ngene karena kula mengikuti kiai saya di antaranya lho niki. Di antara barokah kula nderekno guru kula ngaos. Termasuk ngaos teng pondok Peta ini kula nderekno selama 1 bulan, setelah 1 bulan itu setiap habis asar saya tuh nderekno kiai kula. Walaupun kula dari sepeda motor pada waktu itu, tapi saya dipilih oleh guru saya untuk menderekkan guru saya dalam kajian. Ketika saya keluar di pondok Peta itu dengan jalan yang sempit, pikir kula arep karek metu wae dalan itu ora ono sapa-sapa. Iku sepeda motor tak kakai. Masya Allah, bareng-bareng kula kakai medal saking pintu pondok Peta. Didukani kiai kula sampai amek kurang golek. Astagfirullahaladzim Kang, kaya itu. Ada pedidamel Kang, sampai ngoten. Padahal mboten enten sinten-sinten itu. Tidak ada satupun orang yang menurut mata saya melihat, tidak ada satupun orang. Ketika tinggal keluar dari dalam pagar dalam pondok Peta tak tumpahi tak kakai sepeda motor itu. Mboten kula uripi namung kula kakai. Diseblek koyo kula sak pengen kiai kula. Masya Allah. Ini yang saya maksud bahwa ketika orang beradab pada seorang guru, tidak peduli dia di hadapan guru maupun tidak, tetap menunjukkan akhlak. Isin karo gurune minimal, isin karo guru boleh agak dua akhlak. Sampai dereng teng Allah niki sing kula pikir lah iya karo guru mawon pun kados kaya ngeten ndak teng Allah Subhanahu wa taala. Bandingane ngono lho coba wah kaya Gusti Allah ae guru ngurusin lho ngono. Orang-orang seperti ini itu membandingkan lah iya karo guru kaya ngono ndak nelek karo Allah Subhanahu. Kenapa itu dilakukan seorang kiai seperti itu? Padahal kiai kula wis duwe santri tetap menggunakan adab. Kiai wis duwe santri biasanya tak itu aku. Wis duwe santri rumoso ditutangane iki sing berguru ning dunia norek kok wonten iki longko kate. Merasa ngalim ya aku iki sama kitab waduh terus maka dari itu waktu itu Kiai Abdul Jalil Mustaqim niku dipun tantang karo Kiai Surabaya. Ngelok-ngelokno Kiai Jalil. Wong Kiai Jalil iki kiai ra nggo santri, ora iso maca kitab kok delok wong puluhan ewu iki. Aja meneh kok mek kitab lek. Hakikat isine kitabe apal. Kiai Jalil. Ditantang. Sing maju murid-muride pun mboten sak kiyaine pun kalih santrine mawon nek masalah kitab Kiai Jalil. Ya jadi dia santri terpinter Indonesia, Yai Wahid Zuhdi niku almarhum. Terpinter sa Indonesia Yai Wahid niku. Muridnya Yai Jalil. Berguru tentang Yai Jalil. Krana napa golek adabiyah. Mulane ketika beliau berguru ke sana kemari, Yai Wahid itu santri bangun, terus pindah wonten Mekah, wonten Bandung Sari, ngetekaken pondok. Niku sik bingung sik golek guru rohani, guru spiritual ngalor itu lelana mencari guru itu cocok bareng sowan tenggara Yai Jalil Masya Allah sowan teko sore mboten ditemoni kantos wonten kamarian Gus
benjing ada panggilan benjing. Ketika benjing berantas tenang loh. Kiai padahal gitu. Kiai soal kiai kowani nunggu sampai 1 malam. Itu kalau ruang mengedepankan etika, ya mungkin. Kene di santri kiai kondang atau mau ngabekti harus jaya ora patek kondang. Sapa sing kenal Yai Jalil? Ora patek kenal karo Yai Jalil wong iki. Yai Wahid itu di Jawa Tengah, seorang ngalim itu al-alim, al-alamah, orang ngalim banget di Jawa Tengah itu Yai Wahid. Cuma umurnya belum dipendawakan kali Allah. Niku menunggu Romo Yai Abdul Jalil. Kepengen sowan, kepengen takon datang Yai Jalil tentang beberapa masalah. Ketika pagi-pagi betul dia ditemani oleh Yai Jalil keluar membawa kertas yang menjawab seluruh hal yang dipertanyakan beliaunya dari rumah. Pengerikulah Yai Wahid kroso ini loh guru yang sejati. Ngalim Yai Wahid tidak sebanding kali kula jenengan. Tapi sik golek guru yang membimbing roh, yang mentarbiah roh kula. Sampai kaya ngoten. Nek wong ora patek pinter kok temo salat lho. Jan yo kok bacut tarik banget ora pantes kula jenengan. Lah kemleret ora butuh guru yo sepijan wong ora pantes blas. Sepiro keahlian kula jenengan tentang ilmu agama. Dereng enten apa-apa nek dibanding kali Romo Wahid tidak ada apa-apa, tapi beliau tetap masih belum menemukan, merasa belum punya guru sebelum bertemu. Hanya ini pun Romo Abdul Jalil Mustaqim waktu. Akhlak dikedepankan, etika dikedepankan. Maka untuk mencapai sholat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengedepankan yang namanya akhlak di dalam sholat. Sementang-mentang fikih matang, fikih wis kondang. Soalnya saniki dipikir-pikir, saniki secara ngajine kula ulama salafiyah itu ketika ada yang ulul salam tidak menggunakan assalamualaikum warahmatullah. Itu harus boten sah salatnya. Tapi teng kitab-kitab lintune malah nerangno assalamualaikum juga sah. Juga termasuk yang paling benar. Nah dipikir sing bener sing ngendi to. Makanya kita itu kalau Anda semakin pintar, semakin bingung malahan semakin goblok lah perlu. Nggih. Semakin pintar mas semakin goblok. Lah iya, lah kita tetap cilik-cilik kaya takrib. Kita kan tahu kok bahwa rukun salat itu yang terakhir napa rukun itu diantaranya rukun qauli kan ulul salam yang pertama. Nah ulul salam yang pertama ditentukan harus dengan harokat makhraj yang benar itu assalamualaikum warahmatullah. Nah ini assalamualaikum betul sah. Tapi kenyataan tuh kita pelintu ngomong no assalamualaikum itu lebih benar daripada assalamualaikum. Kejalin. Bersengan dia ini semakin lama perlu jenengan. Fikir seperti ini. Makanya sekarang kita harus bisa semakin tangan pintar. Sosok gampang nyalah wong karena dia juga punya program. Ternyata papel lebih papel menghati sudah paten. Maka etika tetap dikedepankan. Jadi sampainya teniki khusyuk dan khudu. Makanya kalau kita bisa mengatakan salat itu tidak sesuatu yang gampang. Orang kok takbir sujud terus bener. Kenyataan kita mewujudkan khusyuk kemauan angeling bukan karu-karuan. Minimal kita ada usaha untuk bagaimana kita bisa menjalankan salat dengan secara khusyuk. Tapi ada lihat bukti kekhusyukan yang terwujud dalam kekhuduannya ketika tertulak dengan silatan pring mripate nalika sujud mboten krasa ketika dia selesai menjalankan salat. Ngira sakit antenge, sakit napa nggih pun mboten roh napa-napa niki muncul kekhuduan dalam itu. Khuduk niku napa? Khuduk niku sukunul jawarih ya kuwi antenge pira-pira kanggo awak. Anteng salat iku ora tukar-tukar, ora noleh, ora teblak-teblek, wis jan sek ngoten. Kulo nderek salate kiai kula almarhum niku masyaallah.
Sholat itu kowe nowak ngono bentul ora kok konjene sebut nyawang sholat ya. Lha kok nyawang sholat kiai ku adul ngono lho. Enak ngono sak gerakannya wis masyaallah. Tapi yo sholat itu berilmu dan berakhlak. Oh iya lek astu lho. Biar tinggal ningali sholat tiyang niku enak niku jarang panggil dia. Sholat ini ku enak ningali ditingali mawon segi syariat itu mergo diterapno segi syariat dengan benar, lan dirasakno ya enak banget sholat. Makanya kalau kata saat ketika saya nyantri dulu, jarang saya di belakang kiai saya. Saya itu dulu waktu nyantri juga punya keanehan. Aneh itu setiap saat saya itu selalu di belakang guru saya. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan tempat sholat saya sebelum saya keluar dari tempat pengimaman. Zaman gua mondok begini, duwe istiqomah ngoten niku. Kadang istiqomah sing ngoten niku. Pokoke lek kiai urung metu saka pas sholatane, kula dereng ngedal Mas. Padahal kula niku mestine nek jenenge wong ngaji santri niku guru urung teko, murid wis teko, ada biaya wayah. Tapi kula niku memang ngoten niku. Jadi metu itu kalau di belakang kiai saya, kiai nunggu kursi, kalau menplak wonten ngesor. Jadi tujuannya betul betul. Mana saking dia santri tekone kari-kari ngaku rakadet. Kiai tekone ket mang, jamaah tekone sing nusul. Lha kalau ketawa lo 130, iki sakit 1 lorong 210. Berarti kan sing kari arep wong piro? 130 kilo teko, saiki 210. Sing kari wong pira niku? Wong 80. Lagi gak wong 80 ya. Aku lagi terus kata niku kemarin kula data kebiasaan nalika ngaji ning pondok kari gara-gara kula punya prinsip saya tidak akan pernah bangkit dari duduk saya. Alhamdulillah ya. Kalau lagi sholat. Mulane aku selawatan gremeng wis bene aku ben yo ngono. Iki wong 80 kan kari-kari. Carane ndelok piye Pak Ustaz? Carane ndelok ya coba 80 di belakang sama nunggahno. Iki wong sing kari wonge sapa ae ora ketara. Dari bawah sendiri. Sakit aku, ketara to. Sing kari sapa? Sing kari dhewe Bu Istiqomah. Sak dulu Istiqomah teko dhisik Ami Aulia Mila terus pakai suci hakim membein terus ngomong ami pada soal kamu enggak ngomong yang terakhir ikut tekoran di sekolah kabeh ya aku yo nyadari nyata aku nyantri yang ngono ya bene lagi di santri tekoran kari-kari habis karma ngono ae ala iya tapi boleh liyane aku yo ngono ora aku ora ngerti sama aja apa perkara kutok atau kari-kari ngono iki. Ya sekolah biasa, memang seperti itu. Saya itu punya prinsip bersundi ya. Pokok kula ini boten berdiri dari tempat sholat saya sebelum kiai saya meninggalkan tempat sholat, meninggalkan tempat pengimam. Itu prinsip saya seperti itu. Mbah biar asal dasar ning pundi duka. Ngoten niku. Saya seneng duduk di sholat di belakang kiai saya. Hampir 80% selama saya di pesantren, saya kalau sholat di belakang kiai saya. Mulai sampai gua nunggu ketika sholat ngesir bajunya kiai saya, jadi kurang ajar waktu. Terus santri saya ngurantek duit juga, mosok ngesir apa bini kiai. Mergo gua itu nyawang baju yang dipakai guru saya itu pantas ngoten. Ya gua bener ngagem baju yang didamping keluar menini gua. Rumah sekolah niku pantasnya bukan main. Keluarga pantas rumah sekolah. Sampai keluarga kan pulau yang milik pantas barang bang, pulau kan yang milik dari wong pantas. Sehingga saya itu dalam hati ya Allah, muka-muka bajunya dulu saya sudah diparingnya aku ya Allah. Itu dalam hati saya ketika saya sholat wisuwa tadi ngomong jadi orang aku, roh kiai ini gaya baju api. Malah kiai kan itu punya hebat bang. Jadi sholat 5 waktu niku bajunya ganti terus. Sakit tak lo sampean? Saiki ana kiai tembreng ngene ngimam ping 5 ganti ping 5 komprang bojone tenan. Ora lho Pak sedina bapak baju balang 5. 5 kali ngimami salat 5 kali ganti baju. Ini yang belum saya bisa tiru di sini.
Entah apa maksud dalam sholat kiai saya itu, ketika sholat 5 waktu, ya 5 kali ganti baju, ganti sarung. Itu loh yang keluar dari sakit ini. Ini kelebihan yang tidak dikutip santri-santri yang lain. Mungkin dapat open di santri. Kenapa saya open? Karena saya mencintai di antara baju-baju kiai saya. Alhamdulillah, kersane Allah. Sebelum saya menikah itu, dikasih baju oleh kiai saya, yang itu menjadi kesukaan saya. Ketika dipakai dulu saya tembus dengan kiai dulu. Masya Allah. Ketika mau dikasih baju yang seperti itu, baju yang menjadi kebanggaan ketika dipakai kiai saya, menurut saya diberikan ke saya. Nangis loh, ya Allah. Tiba-tiba pagi dari panggil, Kang, dalam yai, melekat yang dalam, nggih yai, barang maupun dalam, terus aku kamar. Teng kamar niku enten bunyai, enten Pak Yai kula, tiba-tiba anu kan, bajune sampean lepas. Dek kula mboten ndamel rangkep Pak. Yo isin-isin piye ngoten kok. Arti kapakno iki kula bu kamar, panggile kok nyepot arti kapakno, kula yo bingung. Bareng wonten dibukane lemari Yai kula, kan cobi niki baju niki sing pas jenengan pundi niki enten kalih. Sing pas jenengan pundi mungkin udah. Lan niki mboten aku yo kalih jenengan beton mboten apa-apa. Ternyata 2 baju yang ditunjukkan saya di kamar itu dan baju yang saya sukai dari dipakai guru saya, ternyata baju itu warisan dari almarhum almarhumullah Kiai Abdul Jalil Ustaz. Masya Allah. Ternyata baju itu bajunya orang soleh. Saya terasa. Kenapa saya tertarik dengan baju itu? Ternyata baju yang dipakai Romonya Doger itu baju warisan almarhum almarhumullah Kiai Jalil Ustaz. Ya Allah, sapa mboten nangis. Kok diaturi, Kang? Rasukan kalih niki saking Romonya Doger. Masa kula ya ambruk sehingga saya kenapa saya harus tertarik dengan baju itu. Ternyata baju itu orang soleh yang pernah memegangnya, pernah memakainya. Kula niku kok kerasa tertarik sampai situ. Sehingga sampai sekarang baju ada di lemari, tidak ada yang berani pegang baju itu. Subhanallah, baju ini baju Rasul Jalil Mustaqim yang diberikan Romonya Dober kok diberikan kepada saya. Sing mboten habis pikir kula Allah, sok baju niku mboten mungkin kula paringe santri. Ning ati kula mboten tetep tak paring anak kula. Ngene besok tak paring anak. Tapi kenapa Romonya Dober menyerahkan baju yang Rasul Jalil nenggone santri sing ora patek pinter iki? Subhanallah, wes sudah antum rasanya membutuhkan karu-karuan. Sekarang baju kan di tangan saya, ya. turun kalau itu Jalil, Romonya Dober, Pak Ali, bukan Yai lagi, Pak Ali Mujib. Tadi kalau walaupun kalau santri tidak ada di benak saya sedikit pun untuk baju ini tak berikan ke santri saya. Tidak duit. Yang ada di benak saya, baju ini besok dipakai anak saya kan. Ngoten niku lho, kula bisa elak-elak. Tapi kenapa Al-Yai Dober memberikan baju kebesaran? Menurut saya itu baju pertama. Dibeli berapapun tidak akan bagus. Saya tenggan kula, saran 2 juta, orang tak ngemeng. 2 juta tidak tak kasih, tidak ada lelang-lelangan bagi saya. Karena baju yang dipakai seorang mursyid kamil, saya meyakini berkahnya luar biasa. Mulane jenengan kenal kula niki ya gara-gara baju iki barang barokah di antara. Ngoten lho. Subhanallah ya. Jadi ya kula ketika sholat 5 kali sholat 5 kali ganti baju. Itu sing dereng kula temukan sampai sekarang jawabannya. Nah, apa sih alasan guru saya ketika sholat sampai ganti baju? Ketika kita mengacu pada akhlakul karimah, ketika kita mengacu berakhlaknya ketika kita sholat, panjenengan sowan ning mahku klambine panggah kuwi ae, kira-kira dadi ganjene sing mbok sowani apa ora? Ora ngono. Untuk panggah klambi kuwi, ya kapan rene klambi kuwi ae. Jane ngono kuwi.
Mungkin duit atau orang. Sehingga panjang, saya mengangan-angan itu panjang. Ya Allah, satu menunjukkan syukur ketika punya baju baik bukan hanya untuk naik panggung belakang. Dan aku baju apa gini ngaji di panggung Pak Ibu. Lalu kalau saya keluar dari sana guru keluar teknik ini, adabnya itu, adabnya. Ya Allah, ini bermakna. Tapi jarang santri yang memahami kiai saya pakai baju ketika sholat jarang. Kenapa saya memahami? Karena saya selalu mengincar baju kesenangan saya yang dipakai guru saya, maka saya open betul dengan bajunya kiai saya ketika sholat malam. Ini dokter saya satu menunjukkan akhlak, yang kedua menunjukkan syukur kepada Allah atas baju-baju yang diberikan Allah kepadanya. Tinggi sholat ini kalau bersyukur, dia sakit. Ya pembian semua santri kok tambah rumisoy. Urung tega ngecolek lambi jubah santri kok dereng tega, santri anyar-anyar. Terus ini urung eneng sing pintar bagaimana cara maksudkan baju menjadi suci, masih disangsikan, ijek diragukan. Kadang bersyukur betul kurang mesin suci soalnya. Lah mestino salin ping 5 kok. Iya, mentak kesel bojo. Nek bojo kesel sing jedot kan ya aku, ya toh. Oh, bakal sungguh rugi sampean. Kalau orang itu kesel sing jedot kan tenang. Sampai kesel lah kalau akhirnya ra kangge gawe. Ngoten lho maksudnya kula. Tapi itu dilakukan kiai saya. Subhanallah. Ngene lho. Salah sampai kaya ngeten iki segi dzawiyah masa. Entah bagaimana setiap hati beliau ketika menjalankan sholat. Iya, nek salah temen kula yang ini. Iya, nyatu kiaimu rambut lem dhewe sing ngelem sapa? Nggih, Bu. Iya, nyatu kiaimu rambut lem sing ngelem sapa? Ya begitulah. Itulah kodrat santri harus seperti itu lah. Bunga direne sing ngelem terus sing ngelem itu sapa? Sing repot wis murid ra gelem ngelem. Lah, jedot-jedote guru ya kowe. Paling ndak guru sing ngelem kan murid dhewe. Lah murid wis ora ngelem kok. Ya remuk dari gurunya. Ya Allah. Mohon kembali pada fa inna ma yataqabbalullahu shalataka biqadri khusu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Ini yang harus kita tancapkan betul bahwa salat akan diterima Allah diukur seberapa khusyukmu. Makna khusyuk? Makna khusyuk adalah seberapa mampumu di dalam menghadirkan Allah di tengah-tengah salatmu. Yang kedua, salat diterima Allah setelah munculnya kekhusyukan, maka akan keluar yang namanya khudu. Makna khudu? Makna khudu sukunul jawarih ya kuwi antenging gauta tubuhmu. Tidak gerak, tidak obah, orang ukur, cokot nyamuk itu tidak kuat telendah, mboten krasa guys. Mergo sampun asik ma Allah di dalam sholat. Terus asik karo ma Allah niku seliyane gak eneng sing ketok krasa ya ora. Sayyidina Ali bos pundi ketika tertusuk 83 anak panah, yang 3 atau yang 1 ini sulit bahkan sakit ketika dicabut. Sayyidina Ali bilang, sahabat, izinkan aku sholat dan saya minta yang paling dalam anak panah masuk di punggung saya ini nanti cabutlah ketika saya sholat. Biuse itu sholat. Ketika saya dicabut, lekas Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langkah ngono coba aku terpantau. Bareng Sayyidina Ali, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup Sayyidina Ali. Konco sampeyan tak weling. Lek wayah aku salat jabuten lho, konco. Lek kok ora kok jabut. Lho, sampun Pak Ali. Lho, ya apa lek menjabut? Sampun padahal takbir. Sakit ini menunjukkan bahwa begitu khudu'nya, begitu khusyuknya Sayyidina Ali ketika sholat, wis dicabut barang boten krasa rumangsane Sayyidina Ali dereng dipun cabut sampai kaya ngene ya sholat. Dan ini menjadi tuntutan kita untuk menunjukkan sholat sampai sing kaya ngoten iku. Yang penting kita apa iso, ora kok apa isane, seberapa
usaha kita. Itu yang dihargai. Juga iso kan kehendak Allah niku. Nggih. Nah, dikersakne Allah sapa mawon salat bisa menyamai salatnya Sayyidina Ali, bisa menyamai salat Rabi' Adawiyah ketika Allah berkehendak. Nah, tugas kita adalah ikhtiar dan ikhtiar. Ya apa carane ditempuh ben iso salat sampai kaya ngene. Ora kok masalah sampean sujud ngono ae urusane iki. Iki terus dinengen ya ngaji ngeten dinengen. Ora sampean ngengen ya ora teko. Setelah wujudnya khudu, maka watawadu'ika dan seberapa ketawaduanmu kepada Allah ketika sholat. Watawadu'ika zallulika, seberapa merasa hinamu di hadapan Allah. Sholat itu ngumpul no patang perkara niki yang dikatakan dalam kitab ini diterimanya sholat bulan jenengan harus melalui 4 prosedur yang harus dilakukan seorang musalli, orang yang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketawaduan di dalam sholat juga menjadi tolak ukur diterima dan tidaknya sholat. Ketika berbicara terima bukan sah dan tidaknya sholat, tapi seberapa menata hatimu, menata jiwamu, menata ketawaduanmu kepada Allah, ini yang akan menentukan terima dan tidaknya sholat. Mulane lek wong sholat wis ketampa Allah, pasti akan muncul adabiyah di luar sholat. Ketika sholatnya melalui adabiyah di luar sholat pun dia akan tetap menunjukkan adabiyah. Maka ada orang dikatakan sholatul daim itu apa? Orang yang di luar sholat pun seperti di dalam sholat. Ana wong sing sholat daim itu piye to sholat daim? Kuwi wong ning njabane sholat kaya sholat. Faridah sholat fi shalah, ning jabane sholat ing dalem sholat. Karpe walaupun dia telah usai melaksanakan sholat tetap serasa sholat. Niku sampai kaya ngono kuwi lho tuntutane wong ibadah. Ya sing penting ana ikhtiar ana usaha wis perkara iso ngono kan itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah bagaimana upaya dan usaha untuk bisa menjalani sholat yang sebagaimana disampaikan dalam kitab-kitab tasawuf ini. Jadi rapor dilakoni nyapa sampai datang kitab. Wah, nyapa. Soale wong wis padha ngulang wis sejak. Lha ngono nyapa tidak ada keterangan sing kaya ngene. Di logika ana masuk akal. Saking pintere semua dianggap rendah, semua dianggap rendah. Insyaallah. Enggak, bagi saya enggak. Saya tetap berpedoman dengan salafus saleh. Kalau memang tidak perlu dilakukan, kenapa disampaikan dalam kitab? Kalau itu tidak perlu untuk dilakukan seorang hamba dalam mewujudkan sholat yang baik, tidak mungkin ditulis di kitab-kitabnya. Kayaknya itu benar pendapat. Yang penting apa tidak ada yang kitab nerang nih kaya ini tuntutan kita sebagai seorang hamba, seorang kawula sing berkhidmat lumadi di pengirane, yo kudu maksimal lumadi, aja mek sekedar lumadi. Kepengine gaji sing tenanan tapi lalu mati kok ora tenanan. Kepengen diganjar Allah pahala yang sungguhan tapi tandange kok ora tenanan. Ya dipikirlah ngoten. Apakah setimpal, apakah seimbang dengan apa yang kita minta kepada Allah ketika kita tidak mampu mewujudkan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan kehendak Allah? Sangat-sangat tidak pantas itu. Maka wujudkan yang namanya tawadhu. Ma makna tawadhu? At-tawadhu at-tazallul. Ya kuwi merasa hina ya Rabb. Allah hamba yang penuh dosa ya Rabb. Hamba yang tidak pantas menyebut namamu ketika sholat karena lisan yang penuh dengan dosa ya Rabb. Maka ada sebagian ulama, andai menyebut nama Allah tidak wajib, tidak pantas lisan yang banyak dosa menyebut nama Allah, katanya.
merasa hamba yang banyak berdosa kepada Allah. Betul pantes klosoan dengan sopan jenengan ya Rob. Begitu banyaknya dosa hambamu ini. Begitu banyaknya mengkufuri kenikmatanmu ini. Sehingga dia merasa tazallul, merasa hina di hadapan Allah. Orang yang merasa hina di hadapan Allah akan muncul ketawaduan. Mulanya kenapa ada orang takabur? Karena dia merasa hebat. Karena dia merasa orang mulia, maka timbul ketakaburan yang luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan berasa ino bahwa kita hamba yang berlumur dosa, hamba yang banyak dosa, banyak sakit hatinya, banyak dosa hatinya. Ketika soal di hadapan Allah, memohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunan melalui sholat yang dikerjakan hamba itu. Tapi kadang-kadang ketika sholat itu lupa bahwa kita itu hamba yang hina, itu lupa. Ketika kita sholat tidak fokus sama sekali tentang kehinaan kita, maka tidak ada ketawaduan ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma makna tawadu at-tazallul, yaitu ngerasa ino. Kita hamba yang tidak pantas disandingkan denganmu ya Rabb. Karena banyaknya dosa kita. Maka Abu Nawas mengatakan, Ilahi nas tulil firdaus si ahlan wala ketazalulan manusia. Ilahi duh Gusti, lastu mboten enten ingsun, lastu ora ana sapa ingsun. Lil firdausi maring swarga firdaus ora ana iku ahlan ahli untuk duduk di surga firdaus. Namun wala aqwa. Kenapa sama mengatakan itu? Karena banyaknya dosa kita kepada Allah. Orang pantas manggon swarga jenengan Gusti, dari Abu Nawas. Kula mboten pantes lek manggon teng swarga jenengan krana katahe dosa. Inone kula urip ning donya iki ati dengki, ati duwe rasa iri, duwe rasa takabur. Ora pantes blas lek kula teng swarga firdaus. Nanging dos pundi maneh wala aqwa. Lan boten kuat sinten kula Gusti ala naril jahim, datang neraka jahim boten kiat. Padahal ya tahu di akhirnya ada dua tempat, surga dan neraka. Lek swarga ora pantes neraka terus ning endi pun karek nyumangaken Allah. Maknane ngoten niku. Gak pantes dhuwur swarga. Seorang Abu Nawas, orang yang hebatnya bukan main melantunkan syairnya yang seperti itu. Tidak kayak kita harus rumangsa swarga, atau modelnya kula jenengan swarga. Rumangsa swarga wong kata-katae rumangsa swarga. Mula gak ono merasa hina di hadapan Allah. Jadi adanya ketawaduan kula panjenengan tatkala kita sholat, maka ada merasa kehinaan. Yang terakhir, yang harus diwujudkan di dalam sholat, yang sehingga sholat diterima oleh Allah adalah wujudut tadarruk. Jadi wujudnya DPDP. Ma makna tadarruk?
sabar adalah khulusika fid du'a, yaiku murnine ndonga. DP niku wis jenenge DP niku. Pokoke wis hanya kepadanya lah DP niku. Napa nggih? DP niku berharap hanya kepada, tidak pada yang lain. Punya harapan hanya kepada dia dan tidak ada yang bisa memberi lagi kecuali dia. Maka DP ini tenang. Anak mau di penjara. Terus yang bisa membebaskan dia dari penjara hanya satu orang itu. Maka dia meminta untuk dibebaskan. Mintanya kepada mereka yang dia ingin dibebaskan itu. Wilo jenenge wong DP kaya ngoten. Pokoknya harapannya hanya engkau. Harapannya hanya jenengan. Kulo namun saya berharap pada jenengan ya Rabb. Tidak ada yang diharapkan lagi di dunia ini kecuali kepada Allah yang tidak pernah mem-PHP-in kita semua. Ngoten niku. Lah dia DP tenan. Butuhe ning Gusti Allah tenanan. Ora kaya kulo jenengan gayane ae butuh ning Allah, lambene tapi atine yo ndak. Butuhe gawe. Butuh rezeki apa nyambut gawe? Butuh nyambut gawe. Butuh rezeki apa nyambut gawe? Butuh duit apa nyambut gawe? Butuh duit lah. Lah butuh duit apa nyambut gawe? Ini kan jadi problem. Sehingga kadang-kadang Allah itu bilang, tatkala kita sudah memiliki pekerjaan yang mapan, hasilnya menjanjikan, biasa nih Gusti Allah hilang. Mulane terus gak iso berharap kepada Allah, dia berharap pada pekerjaan. Lah aku ora iso bekerja, aku kok mangan opo? Aku ora iso kerja, terus aku sok piye? Lah nikilah Allah pun boten nenten secara halus wonten manah kula. Jamaah mati Allah. Sedikit ini hanya 2 baris yang saya baca pada pagi hari ini. Dengan dengerin cerita saya, muga-muga cerita kula niku wonten barokah teng panjenengan. Memaknai bersantri ngoten niku wau. Muga-muga mawon dene ora ya wis dene ora ya bujane jenengan. Nggih, jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada di atasnya. Sedikit yang kita kasih mudah-mudahan ada barokah dan manfaat untuk kita semua yang hadir di aula sana pada pagi hari ini, khususnya Bumana Bumabiro datang putra putri kula panjang sedaya dimanapun berada apapun aktivitasnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Wasmailahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Wasmailahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Wasmailahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, wa radhiyallahu anhu, Wasmailahan Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Wasmailahan Sayyidina Hamzah radhiyallahu min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasumailah hadrat imam penjalu wasumailah hadrat sultan awliya syekh muhyiddin syahbil qadir ajlamin katasallahu sirrah ila hadrati syahratin abdurazak syahbi salam syahad berdori syekh khudari malang penggarat wasumailah hadrati syekh sufiyah junaidi al-baghdadi wasumailah jami'a imadil mustahidin wasumailah hadrat jami'a awliya illahi bisahfi Indonesia wasumailah hadrat jami'a awliya illahi kutubi sab'ah wasumailah hadrat jami'a syekhina wa masyayikhina syayikhina wa jami' ustadina wa ustad ustadina wa jami' talamidina wa jaman lahu haqqun alaina wa nafusu khususan hadrati silsilah tariqah sadaliyah wa qadah sabaniyah lahal syahadun hasan asadili syah imam baha'udun naqsadandi min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Subhanallah berarti jamali kubur nal muslim adalah Muhammad Wasumailah Duruhi Wadwadi Jamaah Hasanonel khususnya umumnya tergabung di Allah Hasanah pada pagi hari ini. Wasumailah mungkin-mungkin sama kesehatan, keselamatan, kawilujengan anggenipun sami nyambut damel mboten makin sakit, mboten makin menapa, terus tetep selalu pelanggan keluarga, ilmu, rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaatnya akhirat ila hadrati wa jazat putri kula panjenengan sedaya dimanapun berada apapun aktivitasnya yang ujian mungkin ada di sekolah pesantren di pekerjaannya mungkin tansah dalam bimbingan dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala ila hadrati wa jazat sedaya keluarga besar kula panjenengan dimanapun berada mugi tansah kesehatan, keselamatan, kawilujengan dalam bimbingan beserta Allah Subhanahu wa taala. Wasumma ila hadrati rohi wa jasadi Butini ya, yang sedang sakit Bututi Wartuti yang sedang sakit mugi Allah ngapura sedaya-dosane, Allah paring ketabahan sampai ikhlasan dan Allah berikan kesembuhan. Mas Agus Arifin dan Mbak Susi semoga mendapat hidayah ya. Muhammad Fathul Mustafa yang ujian ya lancar. Bu Feriana Sari yang ada masalah ya, semoga masalahnya dipun mudahkan kali Allah Subhanahu wa taala gitu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wasumailah hadrati walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musyarifin arifin wa jamil malaikatul muqarrabin suma'il hadrat Nabiullah Khadir Nabi Ilyas Nabi Dawud Nabi Sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صبيرا وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا وصالحا وعلما نافعا وعمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hajadina wa hajatikum hajat dunya wal akhirat barokah kajeng bidayah lahumul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Kula niku omongane kasuwar atus. Kami sampuripun atur semanurun ada satu seperempat pertanyaan nggih mbok pilih wonten nek mboten nggih ditutup mawon tak tingali ketok wis paham kabeh ketok nggih. Semanten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.